Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan masih dari sektor energi pemirsa di mana PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA akan melakukan pembelian kembali atau buyback saham perseroan dengan alokasi dana maksimum mencapai 600 miliar rupiah. Sebelum melakukan aksi korporasi ini, MDKA akan meminta restu dalam rapat umum pemegang saham yang akan digelar 21 Juni 2023. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau dengan kode saham MDKA berencana untuk melakukan pembelian kembali atau buyback saham perseroan sebanyak-banyaknya 0,5% atau maksimum 120.554.254 saham. Adapun lokasi dana maksimum untuk buyback saham ini mencapai 600 miliar rupiah. Manajemen PT Merdeka Copper Gold Tbk menjelaskan ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan MDKA dalam melakukan buyback. Di antaranya agar MDK memiliki fleksibilitas untuk memiliki mekanisme dalam menjaga harga saham jika harga saham MDK tidak mencerminkan nilai atau kinerja yang sebenarnya. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan program insentif jangka panjang oleh karyawan dan atau direksi dan Dewan Komisaris MDK atau kecuali komisaris independen untuk memacu kinerja MDKA. Untuk melancarkan aksi korporasi ini, MDK akan meminta restu dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang digelar tanggal 21 Juni 2023. Periode buyback akan dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 18 bulan atau sampai tanggal 22 Desember 2024. Buyback bisa dihentikan apabila telah mencapai 0,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh atau dana yang dialokasikan untuk buyback sudah habis. Buyback juga bisa dihentikan apabila manajemen MDK memutuskan program buyback telah selesai dilaksanakan. Berbagai sumber untuk IDXNO. Ya, pemirsa, dari sisi teknikal, saham MDKA dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara di posisi perdagangan hari ini, MDKA berbalik arah beberapa menit jelang penutupan menguat cukup signifikan di 4,92%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di kisaran 3.040 hingga 3.050 pemirsa. Kemudian pada pukul 10.15 saham MDKA langsung mengalami penguatan yang cukup signifikan kembali ke 3.100-an, tepatnya di 3.180. Penguatan agak sedikit terbatas pada pukul 11.25 di 3.110. Kemudian pada penutupan di sesi pertama pada siang tadi, saham MDKA kembali menguat di 3.190, bahkan di pembukaan sesi kedua tadi sempat bergerak di 3.200. Secara intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini saham MDKA tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di 3.010 dan level tertinggi di 3.220. Dan tampaknya level 3.010 intraday hari ini merupakan level terendah dari saham MDKA, terutama kalau kita lihat dari sisi secara year to date atau beberapa bulan terakhir. Langsung saja kita bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA dalam 6 bulan terakhir, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Tampaknya tekanan cukup dalam terjadi untuk saham MDKA, terutama mulai dari perdagangan Januari sampai perdagangan hingga Mei, terutama di perdagangan hari ini. Ya, di perdagangan di Desember, ini saham MDKA masih bergerak di level 4.000-an, tepatnya di 4.370, maksud kami, di 4.300-an. Kemudian di 24 Januari, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 4.950 dari data RTI yang saya pegang. Level ini tampaknya level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama, pemirsa, karena di Februari sampai dengan perdagangan Mei, saham MDKA lebih cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam ini. 4.780 di Februari, di Maret rata-rata di 4.600, April tekanan terus berlanjut di 4.100, bahkan di perdagangan Mei ini sudah meninggalkan level 4.000-an, pemirsa. Pembukaan sesi kedua di 3.200 secara intraday hari ini tadi sempat menyentuh di 3.010 dan tampaknya level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Hari ini meskipun sempat menyentuh ke level terendahnya,
MDKA mencoba untuk bangkit menguat cukup signifikan di 4,59% dan berada di level 3.190. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba bergeser ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator dari posisi price to earning ratio atau PER dari MDKA ada di kisaran 84,69 kali. Kemudian juga dari posisi PSR-nya ada di kisaran 5,68 kali. Dan PBV-nya ada di kisaran 4,93 kali, VCFR-nya ada di kisaran di 10,67 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.